Baiklah, perkenalkan nama saya Florence Syariah Tatarigan, NPM 1917051011 dari kelas A. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai soal UTS dari mata kuliah pengenalan pola. Perbedaan antara linear classifier dan juga non-linear classifier. Pada linear classifier, datanya lebih sederhana karena adanya batasan kelas yang mudah, sehingga dapat didekati dengan hyperlens yang linear. Sedangkan non-linear classifier, datanya itu lebih akurat karena batas kelasnya itu tidak dapat didekati dengan hyperlens yang linear. Kemudian pada linear classifier, mudah memisahkan data dengan hyperlens karena dapat menggambarkan garis yang lurus, sedangkan pada non-linear classifier itu tidak dapat memisahkan data dengan garis lurus. Berikut adalah contoh gambar dari linear classifier. Contoh gambarnya ini adalah merupakan pengklasifikasian dengan naive bias. Kedua kelas ini dipisahkan oleh batas kelas linear atau garis putus-putus. Sedangkan untuk contoh non-linear classifier ditunjukkan oleh gambar berikut. Pengklasifikasiannya ini adalah contoh dari KNN. Secara umum bahwa keputusan ini adalah segmen linear nokal yang merupakan bentuk kompleks yang tidak setara dengan garis dalam bentuk dua dimensi. Selanjutnya ada pengertian dari logistic regression atau regresi logistik. Ini merupakan suatu metode analisis statistika yang mendeskripsikan hubungan antara peubah respon atau dependent variable yang bersifat kualitatif yang memiliki dua kategori atau lebih dengan satu atau lebih pengubah jelas atau independent variable. Teknik statistik ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel dengan variabel lain dengan syarat variabel dependent ini harus merupakan variabel dummy yang hanya mempunyai dua alternatif, misalnya puas atau tidak puas, di mana nilai responden ini yang menjawab 1 itu dinyatakan puas dan jika menjawab 0 dinyatakan tidak puas. Kemudian syarat yang kedua, variabel independen ini mempunyai skala data interval atau rasio. Contoh soal, di sini ada data yang diinginkan adanya pengujian regresi logistik, di mana data tersebut adalah kepuasan masyarakat terhadap pengaruh kualitas pelayanan publik. Kemudian didapatkan karakteristik dari masing-masing variabel, ada yang dinamakan daya tanggap, empati, dan juga kepuasan pengguna. Lalu dihasilkan output dan interpretasi regresi logistik. Dinyatakan bahwa korelasi X1, X2, dan juga Y yang merupakan korelasi majemuk dengan nilai chi-square-nya itu adalah 23,181, di mana nilai daya tanggap itu dinyatakan dengan X1, X2 adalah empati, dan juga kepuasan pengguna adalah Y. Tabel di atas ini juga merupakan koefisien determinan regresi logistik yang mendapatkan nilai yaitu 0,497, sehingga dinyatakan bahwa variabel X1 dan X2 terhadap Y itu sebesar 50%. Lalu didapatkan tabel klasifikasi yang menyatakan bahwa prediksi penelitian itu adalah sekitar 82%. Selanjutnya adalah didapatkan variabel ekuasi daripada variabel, yang dimana dinyatakan bahwa nilai X1 itu tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Y. Selanjutnya ada support vector machine. Konsep klasifikasi dengan support vector machine atau SVM adalah mencari hyperlink terbaik yang berfungsi sebagai pemisah dua buah kelas. Di mana ide sederhana dari SVM ini adalah memaksimalkan margin yang merupakan jarak pemisah antara kelas data. SVM ini mampu bekerja dengan dataset yang berdimensi tinggi dengan menggunakan kernel trick. SVM ini hanya menggunakan beberapa titik data terpilih yang berkontribusi dengan supervektor untuk membentuk model yang digunakan dalam proses klasifikasi. Contohnya, di sini ada sebuah data, yaitu terdapat variabel X1, X2, dan juga variabel Y, serta supervektornya. Sini kita menentukan persamaan daripada hyperlink-nya. Kita visualisasi data terlebih dahulu, di mana kelas min 1 itu memiliki simbol seperti ini, kemudian kelas plus 1 simbolnya seperti ini. Karena terdapat dua buah vektor yaitu X1 dan X2, dan W terdapat dua buah vektor yaitu W1 dan W2, ada rumusnya itu sebagai berikut, di mana nanti nilai persamaan dari YI
itu sama dengan dikalikan dengan W1 kali X1 ditambah W2 kali X2 ditambah B, dimana nilainya ini lebih besar sama dengan 1. Sehingga ya dapatkan persamaan sebagai berikut. Karena nilai W1 dan W2 tadi itu adalah nilai X1 dan X2 itu adalah positif 1 dan kelas Y adalah 1. Sehingga nanti dikalikan W1 dikali 1 ditambah W2 dikali 1 ditambah 1 itu lebih kecil sama dengan 1. Sama halnya dengan 3 persamaan lainnya. Kemudian kita lakukan eliminasi antara persamaan 1 dan juga persamaan 2 sehingga didapatkan nilai W2 itu adalah 1. Kemudian kita eliminasi persamaan 1 dan juga 3 sehingga didapatkan nilai W1 itu adalah 2. Kemudian didapatkan nilai W1 itu adalah 1. Lalu kita eliminasi persamaan 2 dan juga 3 sehingga didapatkan nilai B itu adalah minus 1. Lalu didapatkan persamaan hyperlength, itu dimana rumusnya tadi adalah W1 X1 ditambah W2 X2 ditambah B sama dengan 0 sehingga didapatkan persamaannya yaitu X2 sama dengan 1 dikurang X1. Lalu ada decision tree. Decision tree ini adalah alat pendukung dengan struktur seperti pohon yang memodelkan kemungkinan hasil, biaya sumber daya, utilitas, dan kemungkinan konsekuensi. Konsep dari decision tree adalah mengubah data menjadi aturan-aturan keputusan. Lalu ada pula manfaat dari penggunaan decision tree ini adalah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel. Contoh soal dari decision tree, ada suatu data keputusan bermain tenis yang direpresentasikan dalam tabel berikut. Pertama kita tentukan adalah jumlah entropi dan juga gain. Entropi ini merupakan jumlah bit yang diperkirakan untuk dapat mengekstrak suatu kelas dari sejumlah data. Sedangkan gain ini merupakan perolehan informasi daripada atribut. Di sini misalnya kita menentukan jumlah entropi. Yang pertama dari outlook, kemudian ini juga kita menentukan nilai gainnya sehingga didapat beberapa nilai entropi dan juga gain dari kasus tersebut berdasarkan atribut outlook, temperatur, humidity, dan juga windy. Lalu didapatkan atribut dengan gain tertinggi yaitu humidity itu sekitar 0,37. Ini dia, didapatkan gain tertinggi itu 0,37. Sehingga humidity itu menjadi yang paling atas gitu, akar node. Lalu nilai atribut normal yang juga diklasifikasikan kasus menjadi 1 yaitu keputusannya yes sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan lagi, tetapi untuk nilai high itu perlu dilakukan perhitungan lagi. Lalu kita hitung lagi kasusnya, itu entropi dibagi lagi menjadi outlook, temperature, dan windy, karena tadi humidity kan sudah mendapatkan nilai gain paling tinggi, sehingga didapat dari 3 atribut tersebut didapatkan nilai gain paling tinggi yaitu pada outlook, yaitu sekitar 0,6995, sehingga outlook itu menjadi cabang yang nomor 2, di mana klasifikasi dari cloudly itu kasusnya adalah yes, sunny itu adalah no, dan rain itu yang perlu kita hitung lagi. Selanjutnya dihitung kembali untuk nilai entropi dan gain dari 2 buah atribut yaitu temperatur dan juga windy untuk menentukan cabang-cabang berikutnya, di mana didapatkan nilai gain tertinggi yaitu pada windy yaitu sebesar 1, sehingga windy menjadi node cabang berikutnya, sehingga pohon keputusannya itu sebagai berikut, di mana tadi humidity itu menjadi cabang pertama, kemudian ada outlook. Pada outlook ini nilai cloudly itu pasti yes, dan nilai rainy itu kita cabangkan lagi ke windy, di mana windy ini memiliki 2 cabang yaitu yes dan no.
Selanjutnya adalah pengklasifikasian dengan metode random forest. Random forest ini adalah suatu algoritma yang digunakan pada klasifikasi data dalam jumlah yang besar. Klasifikasi random forest ini dilakukan melalui penggabungan pohon dengan melakukan training pada sampel data yang dimiliki. Random forest juga merupakan kombinasi dari masing-masing pohon atau tree dari model decision tree yang baik, kemudian dikombinasikan ke dalam suatu model. Metode ini digunakan untuk membangun pohon keputusan yang terdiri dari root node, internal node, dan juga leaf node, yang mana dalam pengambilan atribut ini data diambil secara acak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Root node ini juga merupakan simpul yang terletak paling atas atau biasanya disebut sebagai akar dari pohon keputusan, sedangkan internal node ini adalah simpul percabangan di mana node ini merupakan node yang mempunyai output minimal 2 dan hanya ada satu input. Sedangkan leaf node ini atau biasa disebut juga dengan terminal node merupakan simpul terakhir yang hanya memiliki satu input dan tidak mempunyai output. Dalam random forest ini hampir sama dengan decision tree. Perbedaannya hanya random forest ini memiliki cabang yang lebih banyak, sehingga kita juga perlu melakukan perhitungan entropi dan juga nilai gain. Misalnya di sini terdapat contoh soal, terdapat prediksi 2000 harga handphone, lalu kita tentukan prediksi harga ponsel itu berdasarkan metode random forest. Untuk penyelesaiannya, pada count itu adalah jumlah data variabel, dan juga minimum itu adalah jumlah data terkecil untuk penjelasan daripada variabel ini ya. Count itu jumlah datanya, minimum itu yang minimumnya ya, maksimum yang maksimum, dan min itu adalah rata-rata. Sehingga untuk variabel respon atau label digunakan satu variabel yang ditunjukkan sebagai berikut, dimana jika nilai variabelnya itu 0 maka dia murah, untuk nilainya 1 itu standar, nilainya 2 mahal, dan nilainya 3 itu sangat mahal. Lalu kita dapatkan tabel yang mengasumsikan adanya 4 kelas prediksi dengan variabel A, B, C, dan D. Ada dinamakan dia nilai TP. TP ini artinya true positive, yang merupakan kasus di mana kita memprediksi nilai iya dan prediksi iya dan nilainya itu memang benar-benar aktual. Dari 2000 data ini dispesifikasi bahwa jumlah banyak data yang sama itu yakni 500 data dengan range 0, 1, 2, dan 3. Yang mana untuk pembagian data ini bandingannya itu 70 dan 30, di mana 70% ini adalah data training dan 30% adalah data testing. Setelah pembagian data training dan testing, selanjutnya masuk ke tahap penelitian prediksi dengan menggunakan data yang telah dibagi dan menghasilkan nilai sebagai berikut. Di mana untuk nilai prediksi, recall, dan juga FL score berdasarkan tabel tersebut yang dihasilkan itu nilai prediction, recall, dan FL score ini dari setiap variabel yang bernilai sama sebesar 81%. Dan kemudian dilakukan perhitungan akurasi dengan menggunakan konfusi matriks ya, didapatkan sebagai berikut ya nilai konfusi matriks. Lalu dengan menggunakan persamaan tersebut dengan akurasi 81%, kita dapat menggambarkan kurva ROC, di mana di sini dia terdapat 5 garis ROC. Untuk garis yang berwarna orange itu dia kurvanya itu kelasnya standar yaitu 1. Untuk garis berwarna biru muda untuk variabel yang nilainya 0 yaitu murah. Untuk kurva yang berwarna biru tua dia untuk kelas kedua dengan variabelnya itu mahal. Lalu untuk kurva berwarna hijau dia pada kelas ketiga dengan variabel sangat mahal. Untuk kurva yang terakhir yaitu kurva yang berwarna hitam dengan garis putus-putus, ini merupakan acuan dimana jika semakin luas jarak antara garis-garis tersebut dengan garis baseline, maka semakin bagus tingkat prediksi.
Maka didapatkanlah tingkat akurasi prediksi dengan menggunakan metode random forest ini sebesar 81%. Selain akurasi, didapatkan juga pula nilai prediction, nilai recall, dan juga nilai dari FL score yang sama besarnya yaitu 81%. Tingkat akurasi tertinggi pada variabel respon itu pada kategori harga murah. Yang ini yang berwarna biru muda. Lalu terdapat juga metode pengklasifikasian yang dinamakan dengan Principal Component Analysis atau PCA. Ini merupakan transformasi daripada Calhoun-Loew yang merupakan teknik yang digunakan untuk menyederhanakan suatu data dengan cara mentransformasikan linear sehingga bentuk sistem koordinat baru dengan variasi itu mencapai nilai maksimum. Tujuan daripada PCA ini adalah untuk mengurangi adanya dimensi data dengan mempertahankan variabel data yang ada. Reduksi dimensi yang dilakukan oleh PCA ini merupakan pengurangan dimensi suatu dataset dengan pertimbangan bahwa informasi-informasi penting itu tetap dapat dipertahankan. PCA ini digunakan untuk mereduksi atribut tanpa mengurangi nilai informasi di dalamnya. Pada metode PCA ini, hal yang pertama dilakukan pada dataset yaitu melakukan normalisasi data dengan mengurangkan masing-masing data dengan min, lalu hasil normalisasi disebut dengan data adjust. Misalkan ada contoh, terdapat pola 2 dimensi yaitu 21, 35, 43, 56, 67, dan juga 78. Kita menghitung komponen utama itu menggunakan algoritma PCA sehingga didapatkan datanya itu sebagai berikut. Kita pisah ya menjadi terdapat variabel itu sebanyak 6 yaitu dari nilai X1 sampai dengan X6. Lalu kita hitung rata-rata, vektor rata-ratanya dengan ini kita jumlahkan 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 itu dibagi dengan 6 karena datanya itu ada 6, sama halnya dengan dimensi yang kedua sehingga didapatkan vektor rata-ratanya itu 4,5 dengan 5. Lalu kita kurangi vektor rata-rata itu dari vektor yang diberikan. 2 dikurang 4,5 minus 2,5 sampai dia mencapai nilai X6 yaitu 2,5,3. Lalu kita menghitung nilai matriks covariance dengan rumus jumlah seluruh data dari data yang pertama tadi dikurang dengan rata-rata vektor data dikalikan dengan data yang pertama sampai ke 6 tadi dikurangi dengan min rata-rata daripada vektor data pangkat T dibagikan dengan jumlah data sehingga didapatkan nilai dari matriks covariance pertama itu 6,25, 10, 10, 16 sampai pada nilai matriks ke-6 yaitu 6,25, 7,5, 7,5 dan 9. Lalu kita ambil rata-rata daripada matriks covariance di mana nilai matriks covariance yang pertama sampai yang ke-6 dibagikan 6. Lalu kita jumlahkan matriks-matriks di atas dengan pembagian dengan 6 sehingga didapatkan matriks covariance-nya itu 2,92, 3,67, 3,67 dan 5,67. Selanjutnya kita tentukan nilai eigen dan juga nilai vektor eigen dari matriks covariance, di mana nilai eigen ini untuk matriks covariance tadi merupakan solusi dari persamaan karakteristik, sehingga didapatkan persamaan daripada nilai eigen yaitu nilai eigen dilambangkan dengan lambda. Lambda pangkat 2 itu dikurang 8,59 lambda ditambah dengan 3,09 sama dengan 0. Untuk memecahkan persamaan kuadrat tadi, kita mendapatkan bahwa nilai dari eigen yang pertama yaitu 8,22 dan nilai eigen yang kedua itu 0,38. Di mana nilai eigen yang kedua ini nilainya itu lebih kecil daripada nilai eigen yang pertama, sehingga nilai eigen yang kedua ini tidak kita pakai. Untuk vektor eigen yang dipakai adalah nilai eigen terbesar karena merupakan komponen utama untuk kumpulan data yang diberikan. Sehingga nilai eigen yang dipakai itu adalah 8,22. Lalu kita mencari nilai X1 dan juga X2.
dengan menggunakan persamaan nilai mx itu sama dengan nilai x dikalikan dengan nilai lambda tadi, yang dimana lambda itu adalah nilai eigen, sehingga didapatkan persamaannya itu untuk matriks sebagai berikut. Kemudian berdasarkan matriks tadi, kita dapatkan persamaannya itu terdapat dua persamaan, yaitu 2,92 dikalikan dengan x1 ditambah 3,67 kali x2 sama dengan 8,22 kali x1 untuk persamaan yang pertama. Lalu untuk yang persamaan yang kedua, 3,67 dikalikan x1 ditambah 5,67 kali x2 sama dengan 8,22 kali x2. Lalu kita sederhanakan sehingga kita dapat nilai x1 itu sama dengan 0,69 x2. Dari dari persamaan yang kedua, kita dapatkan bahwa vektor eigen itu nilai x1 sama dengan 2,55 dan nilai x2 itu adalah 3,67. Sehingga kita dapat komponen utamanya itu principal komponen nilai x1 dan x2 yaitu 2,55 dan 3,67. Lalu kita proyeksikan titik data itu ke subruang baru sebagai berikut, di mana persamaannya itu tadi adalah nilai x1 sama dengan 0,69 dikali dengan x2. Untuk soal yang terakhir yaitu pengklasifikasian berdasarkan seleksi fitur atau filter selection. Ini merupakan salah satu teknik data mining yang umum digunakan pada tahapan preprocessing. Teknik ini digunakan untuk mengurangi kompleksitas atribut yang akan dikelola pada processing dan juga analisis. Seleksi fitur ini digunakan untuk mengurangi dimensi data dan juga fitur yang tidak relevan, serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dari algoritma klasifikasi. Seleksi fitur ini sangat penting pada preprocessing karena memungkinkan untuk menghilangkan fitur yang tidak relevan pada dataset untuk mengurangi proses time dan juga meningkatkan akurasi rate. Misalkan di sini terdapat contoh terdapat data catatan klinis gagal jantung, lalu kita tentukan peringkat fitur itu berdasarkan seleksi fitur daripada variabel-variabel tersebut. Di sini terdapat deskripsi variabel yang mana usia itu menandakan bahwa usia pasien, anemia itu penurunan sel darah merah, kreatin fosfonikase adalah tingkat enzim CPK dalam darah, diabetes adalah pasien yang menderita diabetes, injeksi fraksi adalah presentasi darah yang meninggalkan jantung, tekanan darah tinggi itu menandakan hipertensi, trombosit ini adalah trombosit dalam darah, serum kreatin itu kreatin serum, serum natrium adalah natrium serum, lalu ada seks, merokok, waktu dan juga kematian event yang menandakan bahwa jika pasien meninggal selama masa tindak lanjut. Berikut adalah pemilihan fitur statistik itu kita pakai yaitu C2 statistik, C2 p-value dan juga C2 Kramer V. Untuk data statistik C2 p-value, di sini dapat kita simpulkan bahwa terdapat 3 variabel yang paling relevan untuk memprediksi hasil pasien gagal jantung, yaitu ejeksi fraksi, serum kreatin dan juga usia. Berdasarkan statistik Kramer V, di sini kita dapatkan bahwa ada 4 variabel yang sama untuk memprediksi pasien gagal jantung, yaitu ada fraksi injeksi, kreatin serum, natrium serum, dan juga usia. Untuk statistik informasi reksa, di sini kita bandingkan dengan statistik C2 p-value dan juga Kramer, di mana terdapat 4 variabel yang paling teratas untuk dapat mengetahui bahwa pasien tersebut menderita gagal jantung, yaitu ada fraksi injeksi, kreatin serum, umur dan juga natrium serum. Lalu kita dapatkan urutan rasio keuntungan dari yang terbesar dan yang terkecil. Di sini menandakan bahwa semakin besar nilai ratio gain, maka semakin besar pula bukti bahwa fitur tersebut paling relevan dalam model klasifikasi. Meski peringkat statistik ini berbeda dengan peringkat 4 statistik pertama, yaitu injeksi
fraksi, umur, serum kreatin. Ini juga masih terdapat dalam empat peringkat yang paling besar, yaitu ada serum kreatin, serum sodium, kemudian high blood pressure, dan juga diabetes. Ini sangat mempengaruhi bahwa seorang pasien tersebut menderita gagal jantung, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar statistik peringkat ini telah menyetujui kebanyakan fitur yang paling penting dan juga relevan. Lalu perhitungan dan pemeriksaan dari berbagai metrik dan statistik untuk beberapa nilai P telah melihat bukti statistik bahwa uji minat itu berhasil dengan kesimpulan yang paling pasti. Dalam contoh ini, diamati bahwa beberapa variabel atau fitur itu secara konsisten diberi peringkat 3-4 variabel terpenting teratas. Berikut adalah penjelasan untuk soal UTS pengenalan pola. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.